Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 367. Apakah ada bukti? Ancaman dan sandera adalah teknik paling dasar seorang pembunuh. Pembunuh percaya, asalkan polisi muncul, maka senjata api pun akan ragu untuk ditembakkan. Dengan begitu dia bisa membebaskan diri dengan santai di tengah perlindungan para sanderaan. Mengambil pelajaran dari kejadian ini, lalu merencanakan pembunuhan selanjutnya pada Kinlang. Hanya saja yang tidak terpikirkan olehnya. Saat lengah sebentar saja, Kinlang mendadak melompat bagai sikor macan, menyerang tubuh pembunuh dengan cepat. Sebelum pembunuh itu sadar, tubuhnya telah menjadi kaku, seolah sebuah titik saraf telah ditekan, sama sekali tidak dapat bergerak. Kinlang memberikan sebuah isyarat. Angin bunga salju rembulan memahaminya, segera menoleh ke belakang sambil berkata, "Kalian masih tidak ingin pergi?" Wartawan-wartawan lain bagai terbangun dari mimpi, melihat pembunuh yang diam bagai patung. Mereka pun melarikan diri ke berbagai arah, hingga pada tempat yang dirasa sudah cukup aman, baru berhenti dengan nafas terengah-engah. "Kalian juga pergi, kata Kinlang." Angin bunga salju rembulan tercengang, namun pada akhirnya tetap pergi dengan patuh, berdiri melihat Kin Lang di sebuah tempat yang aman. Kinlang tertawa dingin sembari berkata pada pembunuh itu, "Sudah kukatakan, kami bisa pergi dengan selamat, tetapi kamu malah tidak percaya, terus-menerus mengancamku dengan bom peledak itu. Aku paling benci orang yang mengancamku." Setelah itu Kinlang menekan perlahan tombol pada kamera pembunuh itu, lalu berubah menjadi sebuah bayangan yang terbang sangat jauh. Setelah mendarat, Kinlang pun menyilangkan kedua tangan di depan dada sambil memandang pembunuh yang masih terdiam di sana. Saat ini seseorang menepuk pundak Kinlang. Kinlang menoleh melihatnya. Itu adalah Wang Chen yang bersenjata lengkap. Dia lagi yang memimpin pasukan kali ini. "Apa yang kamu lakukan barusan?" tanya Wang Chen. "Tidak ada, tidak melakukan apapun. Hati nurani pembunuh sudah bekerja, makanya membiarkan kita pergi," jawab Kinlang sambil meregangkan bahu. Hanya hantu yang akan percaya." Wang Chen melihat sekilas polisi-polisi yang berjaga di sekeliling, berkata dengan suara rendah, "Boom." Peledak pada tubuh pembunuh itu pun meledak, tekanan besar menyebar ke segala arah, jauh lebih kuat dibandingkan peledak yang dipasang dalam mobil angin bunga salju rembulan tadi. Banyak orang di sekitar terjatuh akibat dorongan kuat itu. Hanya sisi Wang Chen yang tidak merasakan tekanan terlalu besar, karena Kinlang berdiri di depannya demi menghadang tekanan-tekanan yang datang. Pembunuh bunuh diri. Beberapa saat berlalu, gelombang tekanan perlahan reda, barulah Wang Chen bertanya secara refleks. Terlihat situasi tepi jalan sangat berantakan, bahkan sebuah spanduk besar pun tumbang karenanya. Dia adalah seorang pembunuh berhati mulia," kata Kinlang sambil tersenyum. Wang Chen membalikkan bola mata, merasa yakin Kinlang telah melakukan sesuatu, baru akan memikirkannya dengan teliti. Wartawan yang tadinya melakukan penudingan berlari menghampiri, berkata, "Polisi, aku ingin melaporkan orang ini melakukan pembunuhan." Kinlang merasa sangat heran, melihat sekilas wartawan yang tidak menggunakan akal sehatnya itu. Dalam hati berpikir, jika tidak membunuh, mungkinkah nyawamu masih ada? Benar, pembunuh itu memang dibunuh oleh Kinlang. Kinlang yang telah mengaktifkan peledak pada tubuhnya, tetapi siapapun tidak bisa menggenggam titik lemahnya. Meski ada begitu banyak polisi di sekeliling, tetap saja tidak ada yang menyadari setiap gerakan kecil pada pembunuh itu. Oleh karena itu, Kinlang sama sekali tidak peduli. Lihat saja bagaimana wartawan itu melaporkannya. "Wartawan Liu, bicara harus disertai bukti yang jelas, bagaimana kronologi dia melakukan pembunuhan." Wang Chen mengalihkan pandangan ke arah wartawan itu. Sejak dulu mereka sudah saling kenal. Wartawan Liu tercengang. Ada maksud terselubung dalam perkataan Wang Chen, dan dengan ekspresi yang begitu senang, dia pernah mewawancarai Wang Chen. Tahu Wang Chen bisa menjadi kapten di usia muda karena sifatnya yang tegas, tidak memandang hubungan pertemanan.
Karena yang diutamakan adalah kenyataan, dia selalu bertanggung jawab penuh atas semua tugas, hanya saja kini kelihatannya dia mulai berpihak pada pria di samping. Ketua Wang, dia telah mengaktifkan peledak pada tubuh pembunuh tadi. Cepat tangkap dia, teriak wartawan Liu dengan suara nyaring. Apakah yang dia katakan benar? Sementara tidak ingin menghiraukan wartawan Liu, Wang Chen menoleh bertanya pada Qin Lang. Omong kosong, aku baru saja ingin berkata dialah yang meledakkannya, kata Qin Lang dengan penuh santai. Kamu, sembarang bicara. Wartawan Liu kesal hingga kesulitan berbicara. Wang Chen berkata dengan nada dingin, saudari wartawan, ini adalah lokasi kejadian, berhadapan langsung dengan petugas kepolisian, tolong jangan gunakan kata-kata emosional. Aku tanya padamu, katamu dia yang telah membunuh orang itu, apakah ada bukti? Wartawan Liu tercengang, pembunuh itu tidak dapat bergerak lagi, bagaimana mungkin bisa bunuh diri? Saat itu kami semua berlari pergi, tersisa dia dan pembunuh itu di sana, siapa lagi jika bukan dia yang ledakkan? Selesai bicara, wartawan Liu merasa logika dalam perkataannya sangat jelas, namun sepertinya tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Di manakah salahnya? Dia sendiri pun tidak mengerti. Wartawan Liu, semua ini hanyalah kesimpulan yang kamu tarik sendiri. Jika kamu memang memiliki kemampuan menarik kesimpulan, kenapa waktu itu tidak mendaftar masuk ke sekolah polisi saja? Aku tanya padamu, apakah kamu punya bukti? Sikap Wang Chen semakin dingin. Para wartawan yang berada di sekitar juga menangkap maksud Wang Chen. Dia sedang melindungi pria arogan itu. Kamu, kemampuan bicara yang biasanya wartawan Liu latih malah tidak berguna sedikit pun ketika berada di hadapan Wang Chen. Memangnya jika tidak ada bukti, semua laporan akan diabaikan. Jelas-jelas dia yang meledakkan. Tidak punya bukti ya. Dengan begitu dia boleh saja melaporkanmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Saudari Liu, untung saja kamu tidak masuk ke sekolah polisi. Jika tidak, pasti akan menjadi musibah bagi kelompok polisi kami. Jika semua orang di dunia ini tidak berbicara sesuai bukti nyata sama sepertimu, kami pun boleh sembarang menangkap orang, kata Wang Chen. Sudahlah, aku tidak akan membuat perhitungan dengannya, kata Qin Lang menambahkan, artinya tidak akan melaporkan wartawan itu. Angin bunga salju rembulan merapatkan bibir dengan kuat, hampir tidak dapat menahan tawa, karena tuan mereka benar-benar humoris. Kapten Wang, kamu sedang melindunginya, kata wartawan Liu dengan penuh emosi. Kamu boleh saja mengadu, melaporkan, tetapi untuk saat ini mohon tidak menghalangi pekerjaan polisi, kata Wang Chen dengan nada datar. Wartawan Liu kesal setengah mati melihat sikap Wang Chen. Saat ini datanglah seorang wartawan lain langsung menarik wartawan Liu pergi. Ayo pergi, wartawan itu berpikir. Semua nyawa kita diselamatkan oleh orang itu, tetapi kamu malah melaporkannya. Apakah kamu sudah gila? Siapa sangka wartawan Liu malah sangat keras kepala. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan keras, sudahlah soal kasus pembunuhan itu, tetapi dia sudah melempar dan menghancurkan semua peralatan wawancara kami, bagaimanapun juga tetap harus ganti rugikan. Kamera yang dipegang oleh pembunuh adalah sebuah peledak yang dirakit dengan sangat cermat. Demi keselamatan semua orang tentu saja aku harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, memusnahkan semua benda yang mungkin saja berbahaya. Kenapa? Apakah ada masalah? Kata Qin Lang dengan sikap sangat tenang. Semua wartawan tercengang. Kata-kata itu memang tidak salah. Kenyataan memang seperti itu. Wartawan Liu semakin kesal dibuatnya. Kenapa dia sudah menghancurkan benda-benda paling berharga milik semua orang, hingga pada akhirnya tetap dia yang benar. Dan kalian, kenapa saat pembunuh muncul, kalian juga ikut muncul? Kalian semua pantas dicurigai bersekongkol dengan pembunuh dan menutupi setiap geriknya. Benar kata saudara Qin Lang, awalnya perusahaan besar Zong sudah menetapkan sebuah jumpa per sore nanti, tetapi sebelum dipublikasikan, wartawan malah sudah berdatangan. Kami merasa heran,
apakah hal ini berkaitan dengan ledakan-ledakan yang terjadi dalam perusahaan besar Zong? Kami harap pihak kepolisian menyelidikinya hingga jelas. Terdengar sebuah suara dari kejauhan, Zong Suesan telah tiba. Bab 368. Malam tanpa tidur. Kening Wang Chen sontak mengerut, ledakan baru saja terjadi, namun wartawan malah sudah berdatangan. Memang terasa ada yang janggal, yang dikatakan Qin Lang dan Zong Suesan sama sekali masuk akal. Tuan Qin Lang, kamu jangan memfitnah orang, kami datang setelah mendapat informasi terjadinya ledakan. Lokasi ini berjarak sangat dekat dengan stasiun televisi kami, tahu tidak? Kata wartawan Liu dengan segera, kenapa Wang Chen selalu mendukung setiap perkataan Qin Lang? Benar, saudara polisi, kami bersih, kami tidak terlibat kasus apapun. Benar, kami juga datang setelah menerima laporan. Wartawan-wartawan lain berbondong-bondong memberi penjelasan, terutama wartawan Liu, melihat Zong Suesan datang, hatinya sangat terkejut, mendengar nada bicara Zong Suesan yang juga berpihak pada Qin Lang, dia sungguh tidak ingin terlibat masalah dengan orang terpandang seperti Zong Suesan. Baiklah, jika memang seperti itu, kalian sudah boleh pergi. Melihat situasi itu, Wang Chen pun mengerti, dia tahu seharusnya kematian pembunuh itu memang berkaitan dengan Qin Lang, maka dari itu tidak ingin memperpanjang masalah, langsung usir saja semua wartawan dari lokasi kejadian. Sebentar lagi perusahaan besar Zong akan mengadakan jumpa pers berisi informasi penting, semua wartawan dan media yang tertarik boleh datang ke lantai 12 gedung regal bersamaku, kata Zong Suesan. Ayo, kita ikut dia, kata seseorang dengan gembira, tetapi alat-alat perekamku sudah rusak. Benar, punyaku juga. Zong Suesan tercengang, dia sungguh tidak pernah melihat ada wartawan yang kehilangan semua kamera dan perekamnya. Oleh karena itu pun berkata, kalian boleh mengingat inti dari jumpa pers yang kami lakukan di dalam otak, lakukan wawancara yang lebih inovatif, kami telah menyiapkan banyak berita menarik. Baiklah. Para wartawan tidak rela melewatkan kesempatan itu, sebagian besar dari mereka langsung mengikuti Zong Suesan masuk ke dalam gedung regal, sedangkan wartawan Liu berdiri dengan hati yang sangat ragu, Aku apalagi, Xiuen, cepat pergi, kata seorang wartawan sambil menariknya. Wartawan itu merasa penciuman Liu Xiuen benar-benar buruk, jika sampai terlibat masalah lagi, tunggu saja untuk dijerumuskan ke balik jeruji besi. Liu Xiuen masih merasa sangat kesal, peralatannya yang begitu bagus dan mahal harus dibiarkan rusak begitu saja. Xiuen, untuk apa kamu berhati keras? Qin Lang memang tidak salah, coba kamu pikir, langsung menghabiskan nyawa pelaku di tengah ancaman besar terhadap keselamatan semua orang, termasuk tindakan melanggar hukum atau tindakan heroik. Tidak menutup kemungkinan wali kota akan berterima kasih pada Qin Lang, bisik wartawan itu dalam telinga Liu Xiuen. Liu Xiuen melihat Qin Lang. Sekilas, ekspresi wajah Qin Lang penuh menantang, seolah siap melayaninya. Hingga akhir cerita, sedangkan Wang Chen malah sedikit melotot, terlihat jelas dia mulai tidak sabar. Lokasi kejadian masih harus diselidiki dengan serius. Sebagai seorang polisi, dia sangat sibuk. Tidak punya waktu banyak untuk berdebat. Baiklah, aku pergi. Liu Xiuen menghentakkan kaki, bagaimanapun juga dia bukan orang bodoh. Tahu bahwa menyinggung perasaan Zong Suesan dan Wang Chen hanya demi seorang pembunuh gila adalah hal yang sangat konyol. Lagi pula bukan peralatan dia saja yang rusak, semua orang sama, dan tidak seorang pun menuntut Qin Lang untuk ganti rugi. Sungguh tidak ada keharusan itu. Liu Xiuen berkata-kata sendiri, lalu pergi bersama rekan-rekannya dengan hati tidak begitu rela. Saat ini orang-orang di lokasi kejadian sudah berhasil diamankan oleh para polisi, termasuk angin bunga salju rembulan pun sudah diarahkan keluar. Jadi kamu yang meledakkan bom itu. Setelah semua orang pergi, Wang Chen bertanya dengan tak sabar. Benar, mereka ingin mencelakai teman baikku. Semua yang ingin mencelakai teman baikku akan bernasib buruk, kata Qin Lang dengan nada datar, namun sangat tegas. Wang Chen mendadak merasa sangat aman, merasa tidak takut sedikit pun berkat Qin Lang di sana. Dia ingin sekali bertanya pada Qin Lang.
Apakah dirinya juga termasuk salah satu teman baiknya? Tetapi setelah itu wajahnya malah memerah. Aku adalah seorang polisel, perlukah mendapat perlindungan dari orang lain? Bukankah ini terdengar sangat lucu? Dalam hati berkata demikian, namun tiba di mulut, nada bicara malah disertai rasa kesal. Kamu masih sadar akan hukum di negara ini atau tidak? Sudahlah, aku malas mengurusimu. Selesai berkata, Wang Chen melangkah ke arah lokasi ledakan dengan penuh wibawa. Qin Lang pun berjalan ke sisi. Angin bunga salju rembulan, 4. Gadis itu langsung mendekat dan bercakap tiada henti. Hebat sekali tuanku. Puas sekali, lihat saja seberapa kesalnya wartawan Liu itu. Siapa suruh mereka memotret dan merekam kita, hahaha. Qin Lang tersenyum, mobil yang baru saja mereka berempat beli telah rusak, namun masalah baru saja berlalu sudah tertawa bagai tidak terjadi apapun, terlihat sangat menggemaskan. Sebentar lagi kalian pergi ke rumah keluarga Zong, kata Qin Lang pada 4 gadis sambil mengawasi keadaan sekitar. Tidak ada gerak-gerik yang khusus, nampaknya hari ini geng pemuda Tiongkok hanya mengutus 3 orang pembunuh, dan mereka semua sudah mati. Tetapi semua ini belum cukup. Tujuan utama Qin Lang adalah menangkap hama utama yang bersembunyi di balik sudut. Akan lebih baik lagi jika bisa menghancurkan markasnya. Begitu baru akan menjamin keamanan dan keselamatan semua orang. Dan di saat inilah, semua proses berlangsung. Keluarga Song di kota Yanjing, Song Zongping membatalkan semua janji, pulang lebih awal dari biasanya. Putranya, telepon putranya tidak bisa dihubungi, hanya saja Song Zongping tidak panik sama sekali. Dia membayangkan begitu banyak kemungkinan hilangnya kontak dengan Song Yi. Mungkin saja putranya yang hidung belang dan suka berfoya-foya itu berkunjung ke sebuah tempat hiburan baru, atau mungkin suasana hatinya sangat baik ketika melihat keruntuhan keluarga Zong, lalu mengajak teman-temannya minum di bar-bar mewah, berbagai jenis kemungkinan. Karena itulah Song Zongping menunggu dengan sabar, bersiap-siap memberi putranya pelajaran yang tegas, yaitu, berada di tengah suasana kemenangan seperti apapun, kamu harus mempertahankan ketenangan diri. Firasat Song Zongping begitu baik, baginya ini adalah hari tersantai yang pernah ada dalam hidupnya. Zong Jiaoshen telah berakhir, batu besar yang menimpa hati Song Zongping pun berhasil terpindahkan. Dia bahkan sudah menyiapkan 2 botol anggur merah produk Perancis tahun 1930, berencana merayakan kemenangan itu dengan puas, tetapi tiba pada jam 1 subuh, Song Yi tak kunjung kembali, dan telepon pun tetap tidak dapat dihubungi. Song Zongping mencium aroma yang tidak beres, sesenang dan seseru apapun, seharusnya Song Yi mengirimkan laporan untuk sang ayah, terutama atas keadaan hari ini. Song Zongping duduk lama di samping telepon, akhirnya tidak sabar lagi, langsung melambaikan tangan, meminta Bibi Ahua menelepon teman. Song Yi, halo, Li Suya. Oh, maaf mengganggu, tuan muda kami, Song Yi, hingga sekarang belum pulang, apakah Anda tahu di mana dia berada? Tidak bersama dia ya, baiklah, maaf mengganggu, baiklah. Baiklah, sudah dulu ya. Telepon serupa dilakukan hingga sekitar 8 kali, bagai tenggelam dalam laut, tidak ada kabar tentang Song Yi. Rasa cemas dalam hati Song Zongping semakin besar, mata terjaga selama semalaman. Saat pikirannya berubah dari positif menjadi negatif, badannya yang terbaring di sofa sedikit bergerak, melambaikan tangan pada Ahua pun membawakan telepon ke samping Song Zongping, lalu pergi dengan kepala menunduk. Song Zongping menekan serangkaian nomor dengan gerakan lincah. Meng, segera cari keberadaan Song Yi di seisi kota. Gerakan semua orang yang bekerja untuk keluarga Song. Mengerti tidak? Terdengar suara lembut wanita dari ujung telepon, diikuti dengan nafas pria yang terengah-engah, berkata dengan penuh hormat, baiklah, bos, aku mengerti. Bab 369. Markas Pembunuh. Pagi harinya, Song Zongping lanjut menelepon ke kantor polisi Yanjing, melakukan pelaporan secara resmi. Pencarian menyeluruh dalam kota pun dimulai. Setelah pertimbangan selama semalam,
Song Zongping pun mulai menyimpan rasa curiga pada keluarga Zong. Dia menggunakan kemampuan sendiri demi menemukan kamera-kamera pengintai yang ada di sekitar kediaman Zong. Sepertinya tidak ada masalah apapun. Rekaman kamera pengintai memperlihatkan mobil Porsche yang dikemudikan Song Yi sudah meninggalkan rumah keluarga Zong. Sejak lama, 3 hari kemudian, seseorang melaporkan lewat telepon bahwa mobil Porsche itu ditemukan di dalam sebuah bendungan air pinggir kota. Song Yi juga sudah ditemukan, hanya saja mayatnya sudah hancur, wajah tidak dapat terlihat jelas. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, penyebab kematian sangat sulit untuk dipastikan. Song Zongping tidak menyampaikan apapun pada publik. Secara diam-diam dia mendatangi lokasi kejadian, berdiri di depan mayat Song Yi, terdiam cukup lama. Setelah itu air mata tua pun menetes. Song Yi, kematianmu pasti bukan karena kecelakaan. Mereka merencanakan semua ini demi mengelabuhi keluarga Song. Aku pasti membalaskan dendammu. Pergilah kamu dengan tenang. Song Zongping berteriak dalam hati. Setelah itu dia menjulurkan tangan dengan wajah tak berekspresi, menutupkan kedua mata Song Yi yang masih terbelalak. Keadaan kediaman Zong saat ini, dari luar kelihatan sangat tenang dan tentram. Namun sesungguhnya, kewaspadaan tertinggi telah dilakukan, penjagaan ketat dilakukan dari luar hingga dalam. Beberapa hari terakhir Zong Zhaoshen yang berada dalam situasi waspada itu malah sangat gembira. Dia selalu menyibukkan diri. 2 hari ini baru mendapat kesempatan untuk melepas semua kepenatan. Dia memelihara burung, menanam bunga. Juga senantiasa ditemani keponakannya yang patuh, Zong Yu, merasakan kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh kaum lansia sepertinya. Ayah, telepon dari Song Zongping, angkat tidak. Zong Suesan masuk dengan ekspresi serius, lalu bertanya, oh, bukankah dia tahu aku sedang sakit parah? Zong Zhaoshen meletakkan sangkar burung ke lantai, berkata dengan nada datar. Dia tanya, apakah ayah sudah jauh lebih baik? Jika sudah lebih baik, dia memintaku menggantikan ayah pergi ke rumah keluarga Song, katanya ingin merundingkan masalah yang penting, kata Zong Suesan. Apa yang ingin dia lakukan? Keadaan dua keluarga kita bagai api dan air, sama sekali tidak ada yang perlu dirundingkan. Zong Zhaoshen segera menolak. Baiklah. Zong Suesan membungkukkan badan undur diri, beberapa hari ini hatinya tidak pernah tenang, merasa yakin keluarga Song akan balas dendam, kini kelihatannya aksi keluarga Song sudah dimulai. Kak Suesan, tidak ada salahnya kita ke sana, kita pergi bersama, aku yakin Song Zongping tidak akan bisa melakukan apapun pada kita, kata Qin Lang di samping. Hati Song Zongping sangat licik, dia sedang memancing kita, Qin Lang, apakah kamu tidak menyadarinya? Terlintas keraguan dalam wajah Zong Suesan. Hari itu Song Yi terbunuh karena emosi sesaat. Selama 2 hari terakhir dia mulai merasa menyesal, kelak harus lebih berhati-hati saat keluar. Tidak masalah, tempat sebahaya apapun tetap harus kita datangi, Kak Suesan, ada aku, kita berdua pasti bisa menyelamatkan diri. Kata Qin Lang dengan yakin. Zong Zhaoshen duduk perlahan, berpikir sejenak, baru berkata, baiklah, dengarkan saja kata Qin Lang. Kalian berdua harus memakai baju anti peluru. San Pao, masuk kamu. Seorang pria berjanggut bernama San Pao berjalan masuk Dewan Komisaris. Utus lebih banyak anggota. Sembunyi di sekitar rumah keluarga Song. Begitu melihat Tuan Muda dan Qin Lang, segera bergabung dengan tim. Di situasi terdesak, teroboslah ke dalam rumah keluarga Song dan ikut dalam pertarungan. Mengerti? San Pao mengiyakan. Lalu keluar menyiapkan semuanya, dalam sebuah halaman yang dijaga ketat dalam rumah keluarga Song. Song Zongping duduk lemah di sana, gelas demi gelas bir diteguk habis, bahkan tidak menyadari Zong Suesan dan Qin Lang berjalan masuk. Tuan Besar, Pak Zong sudah tiba, kata Ahua dengan penuh hati-hati. Badan Song Zongping yang sedikit bungkuk itu terkejut, berusaha keras menenangkan diri. Zong Suesan, kamu sungguh berani datang. Raut wajah Zong Suesan berubah drastis, kelihatannya bajingan itu sudah tahu kabar kematian Song Yi. Kedua kaki langsung gemetaran, berkata, aku sudah datang, kalau begitu jangan pergi lagi,
temani aku berbincang di sini. Song Zongping meletakkan sumpit, menoleh ke belakang, menatap Zhong Suesan dengan tajam dan penuh kebencian, membuat Zhong Suesan sangat terkejut. Tuan Song, apa maksudnya? Memangnya kita akan berunding sangat mendalam, kata Zhong Suesan memberanikan diri. Song Zongping dan Zhong Jiushen adalah orang yang memiliki kedudukan setingkat, wibawa sangat tinggi. Zhong Suesan mulai merasa takut. Benar, memangnya tidak boleh. Song Zongping mendadak tertawa, di dunia ini, musuh dan teman tidak selamanya bertolak belakang. Ada kalanya teman bisa berubah menjadi musuh, musuh pun bisa berubah menjadi teman. Benarkah menurutmu? Zhang Suesan sedikit merasa heran, namun tetap mempertahankan sikap waspada, dalam hati berpikir. Begitu kamu beraksi, aku akan langsung menyandera kamu. Kemungkinan terparah adalah mati bersama, lagi pula, kemampuan Qinlang tidak perlu diragukan lagi. Berpikir demikian, suasana hati Zhong Suesan pun menjadi lebih tenang. Dia menatap mata Song Zongping tanpa merasa takut, berkata, pendidikanku kurang, Tuan Song, mohon berikan arahan. Song Zongping bertatapan cukup lama dengannya, lama-kelamaan seperti menghilangkan rasa curiga. Dia melihat ke arah Qinlang sambil berkata, Tuan Qin juga duduk saja, sekarang kita bertiga boleh mencoba menjadi teman. Qinlang bersikap sangat santai, perkataan Tuan Song menarik sekali, sebenarnya menjadi teman juga sangat bagus, hidup sangat singkat, untuk apa? Bunuh-bunuhan setiap hari, bukankah? Minum bersama akan sangat menyenangkan. Masuk akal sekali, Tuan Qin, Anda adalah orang muda yang paling aku kagumi di antara semua generasi muda. Aku percaya kelak prestasimu akan jauh melebihi aku dan Zhong Jiushen. Mungkin saja, kami-kami ini sama sekali tidak pantas di matamu. Ketiganya mulai berbasa-basi, terlihat sama sekali tidak seperti musuh, meski kelihatannya Qinlang datang hanya untuk menemani Zhong Suesan, namun kenyataannya Song Zongping sama sekali tidak menghiraukan Zhong Suesan. Sebaliknya terus-menerus berbicara dengan Qinlang. Qinlang, aku tidak ingin basa-basi lagi, ada orang ingin membunuhmu, dan aku bisa membantumu menemukan markas mereka. Oh ya, jika begitu, apakah Anda sudah tahu siapa yang melakukan usaha peledakan berulang kali belakangan ini? Tanya Qinlang. Benar, geng pemuda Tiongkok bermarkas di Hotel Samir sejak lama, kabar yang disampaikan pada publik adalah orang luar negeri yang berinvestasi di Tiongkok. Mereka memiliki sifat yang sangat liar, mereka ingin menetap dan berkembang di Tiongkok. Selesai berkata, Song Zongping menyodorkan sebuah kartu nama pada Qinlang, tertulis jelas alamat lengkapnya. Kenapa kamu melakukan semua ini? Bukankah geng pemuda Tiongkok tergabung dengan kelompokmu? Tanya Qinlang. Qinlang, jangan bertanya terlalu banyak, aku hanya melakukannya demi kebaikan diri sendiri. Selesai berkata, terpancar cahaya penuh kebencian dalam kedua mata Song Zongping. Dan aku bisa menggunakan kekuatanku demi melindungi pergerakanmu, serta mencari tahu semua orang yang dibayar oleh geng pemuda Tiongkok di kota Yanjing. Aku percaya, asalkan kita bekerja sama, pembunuhan gelap yang mengincar kalian akan segera berakhir. Baiklah, Tuan Song, aku terima tawaranmu. Qinlang berdiri sambil berkata, kalau begitu pamit dulu. Song Zongping pun tidak menahannya. Qinlang dan Zhong Suesan berjalan santai keluar rumah keluarga Song. Di sepanjang perjalanan Zhong Suesan merasa tidak tenang, bertanya, menurutmu apakah yang dia katakan memang benar? Geng pemuda Tiongkok sungguh ada di sana. Qinlang berkata dengan segera, sekarang juga kamu pulang dan sampaikan masalah ini pada Pak Zong. Dia tahu apa yang harus dilakukan, sedangkan aku akan pergi ke tempat itu malam ini. Bab 370. Telepon ketua geng kalian. Jam 3 subuh, dalam hotel Samir yang penuh lampu kelap-kelip, seorang pria dengan wajah penuh berjenggot datang membawa sebuah koper dengan langkah terburu-buru. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, pria kekar itu naik ke lantai 47. Di sana ada seorang anak buah yang datang menjemputnya ke kamar nomor 409. Menggesekkan kartu pada pintu secara diam-diam, kemudian pergi. Pria berjenggot itu adalah Qin Lang.
Sedangkan anak buah itu adalah bayaran Song Zongping, datang khusus untuk menjemput Qin Lang. Pintu kamar terbuka, kamar itu berukuran cukup besar dilengkapi dengan ruang tamu. Lampu bagian luar tidak dinyalakan, namun secara samar-samar terdengar suara jeritan dari dalam. Tanpa memerlukan banyak usaha, Qin Lang berjalan ke dalam. Terlihat seorang pria tengah merangkul beberapa wanita dan menikmati kemesraan di antaranya. Melihat Qin Lang masuk, beberapa wanita sontak berteriak, segera menyembunyikan diri ke dalam selimut. Pria itu tersadar, menoleh sambil berteriak, "Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat keluar." Qin Lang tidak mengatakan apapun, segera merobek jenggot pada wajahnya, menunjukkan wajah asli. "Kamu." Pria itu sangat terkejut. Segera menjulurkan tangan ke bawah bantal, kini tangannya sudah menggenggam sebuah pistol. Dia berteriak dengan penuh emosi, "Bagus sekali, kamu sendiri yang mengantarkan diri, tanpa perlu merepotkanku lagi. Kamu kira kamu bisa membunuhku? Jika membunuhku begitu mudah, kamu pun tidak perlu mengerahkan berbagai cara dan usaha lagi." Qin Lang menjulurkan tangan menarik sebuah kursi, duduk sambil menyilangkan kaki, lalu tersenyum berkata, "Kamu boleh melanjutkannya, aku." "Tunggu," pria itu tertawa dingin, "Qin Lang. Kamu berani sekali, bahkan aku pun tidak pernah kamu anggap, kamu akan tahu apa akibat dari semua kesombonganmu ini." Selesai berkata, dia pun menekan pelan alat sensor pada tangan. Nampaknya itu adalah alat sensor tercanggih di dunia saat ini. Kini semua anggota geng pemuda Tiongkok di lantai 47 telah menerima informasi yang sama. Dalam waktu kurang 30 detik saja mereka sudah menerobos ke dalam kamar dengan dibekali senjata lengkap. Puluhan senapan membidik Qin Lang di waktu yang sama. "Apakah sekarang kamu masih merasa bisa melarikan diri?" Pria itu melompat turun dari ranjang, hanya mengenakan sehelai celana dalam. Otot-otot berwarna tembaga terlihat penuh kekuatan di bawah pancaran cahaya lampu. Hanya saja lengan kirinya terlihat kaku dan tidak leluasa. "Orang sepertimu terlalu mengabaikan kemampuan sendiri." Qin Lang mengelus dagu, berekspresi datar, tersenyum melihat puluhan senapan yang mengarah padanya. "Oh, benarkah, Tuan Qin Lang? Aku sungguh tidak pernah melihat ada orang yang begitu percaya diri di hadapan 50 buah senapan AK-47 kecuali orang itu adalah orang gila yang tidak tertolong lagi." Liang Qingyuan yang hanya mengenakan celana dalam itu berbicara dengan nada lembut, seolah memiliki kesenangan tersendiri. "Hehe." Qin Lang tertawa dingin, posisi duduk di atas kursi tidak berubah. Sedikitpun tidak berani mengaku sebagai orang gila. "Boleh kita bandingkan pistol siapa yang lebih cepat?" Pria itu tercengang sesaat, tiba-tiba merasakan kepalanya ditodong oleh sebuah benda keras. Setelah itu satu benda keras lainnya menodong punggungnya. "Jangan bergerak. Jangan bergerak!" teriak dua wanita dengan suara dingin. Pria yang dipanggil Liang Qingyuan itu pun terkejut, segera mengangkat kedua tangan, berkata, "Ternyata dua wanita cantik yang baru saja memuaskanku adalah mata-mata. Aku sungguh tidak menyangkakan ceroboh seperti ini. Suruh mereka letakkan senjata." Wanita yang hanya mengenakan pakaian minim di belakang semakin mendekatkan pistol, berteriak dengan nada dingin. Liang Qingyuan mengangkat tangan dengan sangat patuh, raut wajah penuh kesuraman, mengangkat kepala lalu berkata, "Dengar tidak? Letakkan semua senjata." "Hua a, la." Semua AK-47 dibuang ke lantai. Anggota geng pemuda Tiongkok berdiri diam di tempat. "Liang Qingyuan, nama yang bagus. Sayangnya kamu salah mengambil jalan, malah bertemu denganku. Jika tidak, kamu masih bisa menikmati hidup beberapa hari lagi di dunia ini." Qin Lang mengambil sebuah senapan dari lantai, mulai mencari posisi yang tepat. "Terima kasih. Namaku sudah pernah dipuji banyak orang, Tuan Qin. Jika kamu membunuhku, mulai sekarang kamu akan terlibat masalah besar dengan salah satu ketua geng terkuat di dunia. Tiba saatnya nanti sekalipun memiliki kemampuan yang sangat hebat, cepat atau lambat kamu akan tergeletak mengenaskan," kata Liang Qingyuan. "Tidak, tidak akan. Setiap yang datang pasti akan aku bunuh. Sekalipun ketua geng kalian yang datang, tetap saja akan berakhir sama."
Qin Lang lanjut memainkan AK-47 di tangannya. Hahaha, aku sungguh tidak pernah bertemu orang yang lebih menyenangkan dari Tuan Qin. Aku rasa, ketua geng kami sama sekali tidak sudi menyentuh satpam kecil sepertimu. Jika tidak, kamu pasti akan mati lebih cepat. Mengingat ilmu bela diri yang dikuasai Zhan Wuya, Liang Qingyuan tertawa lebar dalam hati, merasa Qin Lang benar-benar seperti katak dalam tempurung. Baiklah, kalau begitu sekarang aku bukan lagi seorang satpam kecil. Dengan identitas pemimpin istana Yao Yue dalam negara Tiongkok, aku menyatakan perang pada orang bernama Zhan Wuya. Beritahu dia, geng pemuda Tiongkok memilih untuk bertarung denganku adalah keputusan paling bodoh seumur hidup. Dia sungguh bodoh, memimpin sekumpulan orang bodoh, bisa-bisanya bertahan selama ini. Aku sungguh merasa heran. Selesai berkata, Qin Lang menjatuhkan senapan AK-47 berkilau itu ke lantai. Setelah perkataan itu terucap, semua anggota geng pemuda Tiongkok tercengang. Timbul rasa benci dalam hati mereka. Belum ada orang yang berani sembarang bicara tentang Zhan Wuya. Beberapa waktu lalu ada seorang pimpinan geng lain yang berbicara tidak sopan pada Zhan Wuya. Malamnya semua mayat keluarga pimpinan itu pun dibuang ke dalam laut Tawai. Kamu bersedia tanggung jawab atas semua kata yang terucap. Terlintas cahaya mematikan dalam mata Liang Qingyuan, nada bicara penuh dengan emosi. Tentu saja, aku minta kalian telepon ke Amerika Serikat sekarang juga. Aku akan mengumumkan perang pada Zhan Wuya yang bodoh itu. Aku, pemimpin istana Yao Yu menantang Zhan Wuya 1 lawan 1. Jika tidak datang, dia adalah pengecut. Nada bicara Qin Lang mirip sekali seorang preman penguasa, disertai wibawa pantang menyerah. Istana Yao Yue, kamu pemimpin istana Yao Yue. Liang Qingyuan kembali memerhatikan Qin Lang dengan raut wajah cukup kaget. Dulunya dia pernah mendengar ketua geng bercerita soal istana Yao Yue. Itu adalah sebuah aliran bela diri di Tiongkok yang tidak banyak orang tahu. Dulunya ketua geng memberikan penilaian yang sangat tinggi saat menceritakannya, karena itulah dia senantiasa ingat dengan nama itu. Ini adalah stempel pusaka pemimpin istana Yao Yue yang selalu aku bawa kemanapun. Diwariskan sejak 2000 tahun yang lalu, kamu boleh melihatnya. Qin Lang mengeluarkan sebuah batu giok warna hijau dari dalam saku. Melihatnya sekilas saja sudah tahu itu adalah benda berharga yang sangat langka di dunia. Mata Liang Qingyuan tertarik. Dia seringkali melakukan penelitian terhadap batu giok. Dengan segera merasa yakin harga batu giok itu di pasaran saat ini berkisar 2 miliar yuan. Tetapi sebagian besar berharga namun tidak memiliki pasar. Bukan karena tidak ada yang mampu membelinya, melainkan tidak seorang pun berani membeli benda milik istana Yao Yue. Kali ini Liang Qingyuan mulai merasa percaya. Satpam kecil yang dipandang hanya unggul dalam bertarung namun tidak memiliki kedudukan di masyarakat itu, mendadak menjadi sangat berbeda. Memang stempel milik seorang pemimpin. Di bagian atas juga disertai cetakan bulan merah yang hanya dimiliki istana Yao Yue. Seringkali melakukan penelitian terhadap perkumpulan geng di Tiongkok, dalam sekejap mata saja Liang Qingyuan mampu membedakan asli dan palsu. Geng pemuda Tiongkok adalah geng yang didesak dan diusir ke luar negeri oleh berbagai perkumpulan geng kuat di Tiongkok. Dari tahun ke tahun, setiap ketua geng yang baru diangkat pasti menjadikan aliran bela diri Tiongkok sebagai musuh terbesar. Mereka mencari informasi sebanyak mungkin. Tingkat pemahaman mereka pada istana Yao Yue pun jauh lebih tinggi daripada apapun. Telepon sekarang. Wanita cantik di belakang menodongkan pistol ke kepala Liang Qingyuan sambil berteriak keras.